Stop. Sudah, sudah di-record. Sudah kita lanjutkan lagi ya untuk soal selanjutnya. Nah, ini masih menentukan suku ke N barisan aritmatika, tapi beda tipe lagi nih soal seperti ini. Coba kita kerjakan bersama. Suku keempat dan suku ketujuh dari barisan aritmatika adalah 16 dan 28. Oke, suku keempatnya U4 sama dengan 16 katanya. Kemudian suku ketujuh sama dengan 28. Katanya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan suku ke-25. Suku ke-25-nya berapa? Nah, kita cuma punya informasi ini. Tidak punya nilai suku pertama atau A-nya, tidak punya B-nya. Gimana caranya kita bisa menentukan suku ke-25? Gitu kan? Oke, coba kita cuma punya dua informasi ini, satu dan dua. Kalau suku ketujuh, A ditambah berapa B ya? Nah, kali tambah B. Suku 6. ketujuh itu kan iya, A ditambah N kurang satu, 7 kurang satu, berarti A tambah 6B. Hasilnya B. 28. Kalau suku keempat, itu berarti A ditambah dengan 3B ya? Ya. Hasilnya 16. Ada dua persamaan nih kita. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari A dan B-nya. Caranya gimana, Miss? Lihat, ini A, ini A. Sudah sama ya A-nya. Miss kurang aja deh, biar A-nya habis dulu. Kalau dikurang, A-nya habis ya. A dikurang A habis. Sekarang kita fokus ke B-nya. 6B dikurang dengan 3B, hasilnya berapa B? Ya, B. 3B ya, sama dengan 28 dikurang 16. 12. 12. 3B sama dengan 12. Miss butuh B-nya aja. Berarti tiganya dipindahkan ruas ke sebelah kanan. Di sini dia pengali, jadi pembagi. 12 bagi 3. 4. Oh, ternyata B itu sama dengan 4. Sudah dapat kita. Bedanya 4. Tinggal PR-nya satu lagi, nyari A. A. Lihat, dua persamaan ini ya. A ditambah 6B sama dengan 28 dan A ditambah dengan 3B sama dengan 16. Menurut kalian yang mana yang paling mudah? Persamaan satu atau persamaan dua? 2, Mi. Dua, karena dia angkanya paling kecil. Coba Miss ambil dulu ya persamaan itu. A ditambah 3B sama dengan 16. Kita mau cari A sekarang karena B-nya sudah ketemu. A ditambah 3 kali B. B-nya sudah dapat nih 4. Masukin aja ke sini. 3 kali 4 sama dengan 16. Berarti A ditambah 3 kali 4 ini 12. 12. Sama dengan 16. Nah, oleh karena itu A sama dengan 16. 16. Iya, 12. kurang 12. 12. Dia positif, pindah ruas. Berarti A Ya. sama dengan berapa? 4. 4. 4. Oh, A-nya 4. B-nya 4. Nah, kita sudah punya semua nih. Baru kita nyari suku ke-25 yang diminta. Suku ke-25 itu sama dengan A ditambah berapa B? 24. 24. Iya, 24B. A-nya 4 ya. 4 ditambah B-nya juga 4. Oke, ini suku 25. Ini suku 25. Sama dengan 4-nya tulis dulu, baru kita kalikan ini. 24 kali 4. 9. 96. 96. 96. 4 tambah 96. Hasilnya adalah 100. 100. Oh, suku ke-25-nya 100 ternyata jawabannya. Mana? Udah kan? Oke, Trans. nah ini ke sini. Oke, ini ke sini. Ini baru ke sini. Coba Miss lihat dulu yang sudah jawab. Ada Yuda, Joshua, Giovanni.
Carly. Mm-mm. Baiklah. Mau ada yang ditanyakan dulu atau kita bisa lanjut? Lanjut, Miss. Lanjut. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, soal nomor 5, perhatikan baik-baik. Suku keempat dan suku ke-12 dari barisan aritmatika adalah 36 dan 100. Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama deret aritmatika tersebut. Ingat, ada kata-kata jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah, artinya apa? Kita bukan menentukan suku ke N-nya lagi, tapi menentukan jumlah suku ke N. Tadi rumusnya ini ya. Maaf, ini geometri. Yang ini. Ya, jumlah suku ke N barisan aritmatika rumusnya yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N kurang 1 kali B. Miss copy lagi nih rumusnya. Di sini, Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan B. Oke, rumusnya ini. Tapi kita di sini masih butuh nilai A atau suku pertama dan nilai beda atau selisihnya. Tetap kita harus cari A dan B dulu. Sedangkan informasi di soal ini, katanya suku keempat dan suku ke-12 hasilnya itu 36 dan 100. Oke, suku keempat, U4 sama dengan 36. Suku ke-12, U12 sama dengan 100. Oke, ingat ya. Kalau suku ke-12, itu A ditambah dengan berapa B? 99. Iya, 11B sama dengan hasilnya 100. Suku keempat itu kan sama dengan A ditambah dengan 3B ya. Sama dengan 36 hasilnya. Oke, kita punya dua persamaan, ini persamaan satu dan ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kita bisa cari nilai A dan B-nya berapa. Lihat, ini A dengan A sudah sama, kita kurangkan aja supaya A-nya habis dulu. Kita fokus ke B. 11 dikurang 3B. 11B kurang 3B jadi berapa B? De 8B. Ya, sama dengan 100 dikurang 36. Berapa nih hasilnya? Tujuh. 100 kurang 36. 64. 64. Berarti bedanya saja B saja, artinya 64 kita bagi 8. Berarti berapa nih? 6 8. bagi 8. Oke. Berarti B sama dengan 8 ya. 64 bagi 8 itu 8. Sudah dapat nih B sama dengan 8. PR kita selanjutnya cari nilai A. Dari dua buah persamaan ini, persamaan satu dan 2, yang paling mudah kan persamaan yang kedua ini ya. Artinya dia yang paling kecil nilainya. Miss ambil deh. Sebenarnya kalian boleh kalau mengambil persamaan yang pertama. Tapi nanti akan lebih susah karena angkanya besar. A ditambah dengan 3B sama dengan 36. Berarti A ditambah 3B-nya sudah dapat 8. Kita masukkan ke sini. Sama dengan 36. Berarti ini A ditambah 3 kali 8. 8 kali 3, 24 sama dengan 36 ya. Artinya kalau kita mencari A saja, maka 36 dikurangkan dengan 24. 24-nya dipindah ruas. Berarti A-nya berapa? 12. 12. Iya, A-nya sama dengan 12. Sudah dapat A12, B8. Oke. Sekarang baru kita bisa masuk ke rumus Sn ini. Jumlah suku ke N. N-nya berapa sih? N itu suku yang diminta. Oh, sampai 20 suku dijumlahkan berapa? Maksudnya seperti itu. Oke, berarti S20 sama dengan ini ya. Jumlah 20 suku pertama deret aritmatika tersebut adalah, berarti N-nya 20 ya. S20 sama dengan N per 2. N-nya 20 yang diminta. Per 2. Per 2 sudah rumus. Dikalikan dengan 2. A-nya adalah 12. Masukkan sini. 2 kali 12. Ditambah N dikurang 1. N-nya 20 ya. 20 kurang 1. Langsung aja di sini Miss tulis 19. Dikalikan dengan bedanya 8. Masukkan ke sini 8-nya. Oke.
Sekarang kita pelan-pelan. S20 sama dengan 20 bagi 2, 10. Ya. 2 kali 12, 24. Ditambah 19 dikali 8. Ini Miss putus-putus nggak ngomongnya? Putus-putus, Miss. Oh, putus-putus. Sampai sekarang masih putus-putus ya? Enggak, udah enggak. Enggak, oke, baik. Kita sudah sampai sini ya, 20 bagi 2, 10 nih. 2 kali 12, 24. 19 dikali 8. Berapa ya? Kalikan dulu dengan belakangnya. 8 kali 9, 72. Simpen 7-nya. 8 kali 1, 8. Tambah 7 simpenan. 15. Berarti 152. Oke, berarti S20 sama dengan 10 dikalikan yang di dalam kurung dijumlah dulu. Ingat, kalau operasi dalam kurung, kita operasikan dulu. 152 tambah 24 berapa ya? 4 tambah 2 itu 6. 5 tambah 2 itu 7. Satunya tulis lagi. 176 dikalikan dengan 10. Tinggal kasih 0 aja ya di belakangnya kalau dikalikan dengan 10. 176 10. 1706. 60. Oke, berarti jawabannya yang B. Yang D, ya kalian sudah banyak yang benar. Sudah ya nomor, oke ini lagi ya soal selanjutnya. Ini soal cerita nih selanjutnya nih. Di suatu halaman terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 10 buah. Coba kita gambar dulu. Misalkan ini batu bata yang paling atas. Ini ada 10. Misalkan di sini 10. 10 buah. Dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan selanjutnya. Oke, berarti di bawahnya bertambah 2 buah jadi berapa buah nih? Di sini 12 ya. 12 buah. Berarti kalau di bawahnya lagi ada berapa buah? 14. 14. 14. 14 buah. Kayak ini kayak piramida gitu ya. Ya, Lanjut lagi, di bawahnya lagi 16 buah dan seterusnya. Jika terdapat 20 tumpukan batu bata, oke. Yang pertama dari atas ini adalah A atau suku pertama. A atau suku pertama. Tumpukan kedua itu adalah suku keduanya. Tumpukan ketiga adalah suku ketiga. Sampai dengan tumpukan ke-20, ini adalah suku ke-20-nya. Yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah keseluruhan tumpukan batu bata sampai ke tumpukan ke-20. Berarti kita lagi-lagi yang ditanyakan jumlah. Jumlah dan jumlah. Kalau jumlah kita fokus ke rumus SN. Kalau ada kata ya. jumlah ya. SN sama dengan N per 2 Dan dikalikan dengan dari 2. 2A Ya, ditambah dan kurang 1 ya, dikali kali B. 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 Ini rumusnya. Kita butuh A, kita butuh B. A-nya sudah dapat belum dari informasi ini? A itu yang paling atas tumpukannya. 10. 10. Hanya 10. B-nya berapa? 2. Selisihnya. Iya. Selalu 2. bertambah 2. Iya, selisihnya 2. Udah dapat informasinya ini saja. Kita masukkan ke sini. N-nya berapa? Oke, tunggu dulu. N yang diminta. Suku yang diminta ini sampai ke 2. 20. 10. N sama dengan 20. Berarti S20 sama dengan N-nya 20 per 2 dikalikan dengan 2, A-nya adalah 10, ditambah N kurang 1, 20 kurang 1, 19, dikalikan dengan bedanya 2. Oke, pelan-pelan kita operasikan. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10. 2 kali 10, 20. ditambah 19 kali 2. 38. 2 kali 9.
18 ya. 8 simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Ya 8 benar. Berarti S20 sama dengan 10 dikalikan dengan yang dalam kurung ini berapa? 58. 58. 58 kali 10. Tinggal kasih 0 aja di belakangnya. 580. Berarti jawabannya yang E. Gimana bisa ya? Coba ini nomor 7. Oke, lanjut lagi soal nomor 7 nih. Sambil kalian cari juga ya. Silakan kalian cari nanti tulis di kolom chat jawabannya. Ada 5 bersaudara yang umurnya membentuk deret aritmatika. Oh, ada 5 saudara. Misalkan nih, yang pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Ya, dia umurnya itu bentuknya deret aritmatika. Jadi selisih tiap anak itu sama jaraknya. Jika yang termuda berusia 20 tahun. Termuda ini ada di sini ya, yang terakhir. 20 tahun di sini dia. Dan yang tertua berarti anak pertama, 32 tahun. Yang ditanyakan jumlah lagi. Jumlah tadi rumusnya apa? SN, SN N per 2 dikali 2 A ditambah N N per 1 satu kali B. ya, kali B. Kita butuh A, kita butuh B. Oke. A-nya sudah ada belum? Kira-kira. udah Sudah. A itu suku pertama. Sudah ada nih 32. Sekarang ya, PR kita hanya mencari B. Gimana ya caranya mencari B? Kita sudah tahu nih, suku kelima adalah 20. Suku kelima itu A ditambah dengan 4B ya. A tambah 4B hasilnya 20 ternyata. Nilai A sudah tahu, nilai A ini 32. Masukkan. Ditambah dengan 4B sama dengan 20. Kita fokus mau cari B aja, berarti 32-nya kita pindahkan ruas menjadi negatif. Berarti 4B sama dengan 20 dikurang 32 itu negatif 12. 12. Kalau B saja tanpa ada 4, 4-nya jadi pembagi. 12 bagi 4 itu 3, tapi ada negatifnya menjadi negatif 3. B sama dengan negatif 3, A sama dengan 32 ini tadi ya. Nah, sekarang informasi ini kita masukkanlah ke rumus. Berarti yang ditanyakan jumlah umur mereka. Mereka ada berapa orang? 5. 5. Berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikalikan 2. Hanya 32 ditambah N kurang 1. 5 kurang 1. 4. B-nya negatif 3. Oke. Sekarang kita operasikan lagi. S5 sama dengan, tulis aja 5 per 2 dulu, nggak apa-apa. 2 kali 32. 64. 64 ditambah 4 kali negatif 3 negatif 12. 15 ya. Berarti S5 sama dengan 5 per 2. 64 ditambah negatif 12. Ingat ini ada positif ketemu negatif, yang menang adalah negatif. Berarti 64 dikurang 12. Hasilnya berapa? 42. 48. Berapa? 64 kurang 12. 4 kurang 2. 52 52 50, iya, 52. 52 kita kalikan dengan 5 per 2. Kalau perkalian pecahan seperti ini, bisa saling mencoret-coret nih. 52 bagi 2 yang ini. Tinggal berapa nih? 50 21. bagi 2, 25. Kalau 5, 26. iya. 26 kalikan dengan atas. 26 kali 5. Berapa? 5? 12 per 130. Itu Iya, 30. 130. Artinya jawabannya ini. D. Miss lihat siapa yang sudah jawab.
Harley. Harley. Hanya Harley ya? Oke, nggak apa-apa ya. Gimana untuk deret aritmatika bisa dimengerti sampai sejauh ini? Tempeh is usually deep fried, but I prefer roasting it in the oven to make it a bit more accessible. But the real star of the show. Oke, gimana untuk deret aritmatika bisa dimengerti sampai sejauh ini? Bisa, Miss. Bisa, baik. Ini nomor 8, 9, dan 10 itu sudah masuk ke deret geometri ya. Oh, tadi aritmatika. Oke, sekarang coba kita bahas deret selanjutnya. Tadi yang polanya dikali atau dibagi itu namanya deret geometri. Deret geometri ini apa sih? Katanya barisan dengan sifat hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, yang disebut dengan rasio. Tadi kalau di deret aritmatika, kita kenalnya beda atau B. Kalau di deret geometri, kita kenalnya bukan beda lagi, tapi rasio. Rasio atau R. Rasio itu tuh adalah hasil bagi. Misalkan tadi kita punya deret geometri 2, 4, 8, 16. Kelihatan kan? Ini kan dikali 2, dikali 2, dikali 2. Oleh karena itu, rasionya sama dengan kali 2. Tuh. Atau 2. Rasionya 2. Sekarang contohnya, diketahui deret geometri sebagai berikut, tentukan rasio dari setiap barisan. Yang pertama, 5, 15, 15 ke 45, 45 ke 135, dan seterusnya. Berarti rasionya berapa? R. 3. 3 kali 3 atau 3 aja tulisnya. Kemudian ini 7 ke negatif 14 ke 28, 28 ke negatif 56, dan seterusnya. Rasionya gimana nih? Min 2. Iya, min 2. Ini kan dikali 2. Tapi di sini ada positif, negatif, positif, negatif. Pasti dia dikalinya dengan negatif kalau kayak gitu. R-nya sama dengan negatif 2. Kalau yang ini, 2. iya, R-nya sama dengan 2. Dikali 2 ya. Sama dengan 2. Oke, sudah bisa menentukan rasio. Sekarang menentukan suku ke N barisan geometri. Sama kayak tadi ya. Kita diminta untuk mencari suku ke 100-nya berapa gitu. Rumusnya adalah yang ini. UN sama dengan A dikalikan dengan rasio, tapi rasionya dipangkatkan dengan N dikurang 1. Ini rumusnya. Oke, kalau menentukan jumlah suku ke N barisan geometri, rumusnya ada dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Bedanya apa, Miss? Kalau yang pertama ini, ketika rasionya lebih besar dari 1. Misalkan rasionya tadi 2, 3, itu kan lebih besar dari 1. Artinya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau rumus yang kedua, rasionya itu kurang dari 1. Kurang dari 1, misalkan ini, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, letak perbedaannya itu sebenarnya sama aja. Tapi ini, kalau ini R pangkat N kurang 1, kalau ini 1 dikurang R pangkat N. Tinggal dibalik aja. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya langsung. Suku ke-9 barisan 248 adalah, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu ini masuk ke barisan apa ya, jenis apa. Lihat dulu, 2 ke 4, 4 ke 8, gitu. Ini kan dikali ya, berarti kalau dikali masuknya ke Jadi geometri. Ya. Rasionya berapa? 2. 2. A-nya berapa? Suku pertamanya? 2. 2. 2. N-nya ditanyakan suku ke-9. N-nya sama dengan 9 ya, karena suku ke-9. Suku ke N barisan geometri sama dengan UN. A, R pangkat N dikurang dengan 1. N-nya 9. U9 sama dengan A-nya adalah 2. R-nya adalah 2 juga, tapi R-nya berpangkat dengan N kurang 1. 9 kurang 1 maksudnya. 8. 8. Berarti U9 sama dengan 2 kali 2 pangkat 8 berapa? Perkalian 2 sebanyak 8 kali.
212. 256. 256. Benar. Sekarang 256 tinggal kita kalikan 2. 512, Mas. 512. 512. Nah, ini jawabannya. Berarti yang C. 2 pangkat 8 ini ya. Kenapa 256? Perkalian 2 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Kalau dikalikan semua ini hasilnya 256. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Kita lanjut lagi ya. Oke, masuk ke soal nomor 9. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap menit. Contohnya gimana? Awalnya ada 1. Ya. Kalau dia membelah jadi 2, tinggal berapa? Jadi berapa sekarang? 1 membelah menjadi 2, ya 2 ya. Halo? Suara Miss hilang ya tadi ya? Iya, Miss. Ya, hilang. Oke, baik. Miss ulangi lagi. Soal nomor 9 sekarang. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap menit. Misalkan awal. Awal itu ada 1 bakteri. Kalau dia membelah jadi 2, A menjadi 2 ya. Tinggal 2 sekarang bakterinya. Dari 2 bakteri menjadi berapa bakteri kalau dia membelah 2 lagi? Eh, 4. 4. Kalau 4 bakteri membelah 2 menjadi 8. 8. Artinya rasionya berapa nih? Ini deret geometri. 2. Rasio 2. 2, karena dia membelah 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Jika banyaknya bakteri semula ada 6, mula-mula berarti itu suku pertama. Suku pertamanya A sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah banyaknya bakteri setelah 5 menit. Oke, yang ditanyakan suku ke, bentar dulu, 5 menit ya. Dia setiap menit membelah diri. Kalau 5 menit berarti yang ditanyakan limanya ya. U5-nya berapa? Oke. Tadi rumus suku N, barisan geometri N sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Berarti U5 sama dengan A-nya adalah 6, R-nya adalah 2, pangkatnya 5 kurang 1, 4. Berarti suku kelima sama dengan 6 dikalikan dengan 2 pangkat 4 berapa? 16, Miss. Iya, udah 2 kali 2 4. Iya, 16. 16 dikali 6 berapa ya? 96, Mas. 96. 9. Berarti ini jawabannya 96. Yang B. Oke, benar Arli, benar lagi soal 96. Kita masuk ke soal yang terakhir ini. Banyak kursi pada barisan pertama di sebuah gedung adalah 10. Banyak kursi pada barisan keempat adalah 80. Sehingga penyusunan kursi itu membentuk deret geometri. Oke, jika di dalam gedung itu terdapat 5 baris kursi, banyaknya kursi dalam gedung adalah... Jadi yang ditanyakan ini adalah SN-nya ya, banyaknya, Iya. berarti jumlah. SN-nya berapa? Oke, sekarang kita tentukan dulu suku pertamanya A sama dengan berapa? 10. 10. Barisan pertama 10. Banyak kursi pada barisan keempat, berarti suku keempatnya adalah 80. 80. Suku keempat itu kan AR pangkat 4 kurang 1 ya. 4 kurang 1 gini, sama dengan 80. Berarti AR pangkat 3 sama dengan 80. A-nya 10. Masukkan ke sini. 10
kali R pangkat 3 sama dengan 80. Karena kita mau cari R atau rasionya, berarti 10-nya pindahkan ruas. 80 bagi 10 berapa? 8. 8. R pangkat 3 sama dengan 8. Kita butuh R saja tanpa ada pangkat 3. R-nya berapa? Bilangan kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Bilangan berapa itu? Bilangan kalau dipangkatkan 3 Dua. 8. Bilangan berapa? 2. Dua. R sama dengan 2. Sudah dapat R sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1. Oleh karena itu kita menggunakan rumus yang mana tadi? Bentar. Kedua. Yang ini yang pertama ya. A Sama. R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R min 1. Semua orang Jadi mengumpulkan. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Gini, benar nggak? Oke, berarti yang ditanyakan tadi S berapa? N-nya sampai dengan berapa? Jika di dalam gunung itu terdapat 5 baris kursi, berarti S5 ya. Sama dengan A-nya adalah 10, R-nya yaitu 2, 2 pangkat berapa nih? N-nya. Sebentar ya, ini sambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. 2 pangkat N-nya kan 5. 2 pangkat 5 dikurang 1 sudah rumus, dibagi dengan R-nya tadi 2, 2 kurang 1. Kurang 1 itu sudah rumusnya ya. S5 sama dengan 10 dikalikan dengan 2 pangkat 5 yaitu 32, Miss. 2. 2 kurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1, 1. Berarti S5 sama dengan 10. 32 kurang 1, 31 ya. 31 bagi 1 ya 31. 31 kali 10, 310. 310. Berarti ini jawabannya. Ternyata ada 310 kursi yang ada di gedung tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian tiap em, selesai kelas dibagikan nggak rekamannya? Bagikan, Miss. Oh, dibagikan. Oke, baik. Giovanni dari mana asalnya? Praja Palembang, Miss. Oh, gitu. Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss akhiri dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak untuk antusiasnya hadir di Zoom kita malam hari ini ya, dengan sangat aktif. Miss tutup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh, Miss. Udah.